nggak punya TikTok nggak bisa cek kodam. Tapi sebenarnya bukan dari TikTok doang, dari Instagram pun sebenarnya itu udah sangat-sangat merubah standar kecantikan, kegantengan itu seperti apa. Iya, masuk drakor, jadi semua orang berpikiran bahwa yang opa-opa Korea itu yang ganteng gitu kan. Gue kan jadi minder ya. Gue kan bukan dari Korea. Abis itu mau oplas sama ya? Gue mau amplas. Gue juga itu tuh hampir gue nggak mau kayak nggak akan bisa pacaran nih gue mikir gimana ini. Oh cewek-cewek ini standarnya standar opa-opa. Kalau ini? Ternyata cari yang tua. Ganti shift nih, anak baru ya? Betul. Anak magang. Kamu harus belajar bikin kopi sama cemilan yang enak. Siap. Kamu udah bisa bikin kopi? Sudah, ini saya sambil belajar di YouTube. Lah, kok lihat YouTube? Bikin kopi jangan lihat YouTube. Oh gitu. Lihat Google. Oh iya. Ya, lihat Google. Nanti kalau nggak bisa langsung kabari saya. Soalnya ini saya ada agenda buat metik kopi sama teh. Gimana Pak? Kali ini bukan di Kemuning. Kali ini di Amerika Selatan. Wah. Iya, kebetulan saya udah janjian sama petani sana buat ngambil kopinya. Nanti kamu dipelajari, kalau nggak bisa langsung tanya saya. Oke. Ini appernya boleh dipakai, saya tinggal dulu. Ya. Oke? Ya, nanti tanya ya. Ya. Oke. Hati-hati, Pak. Yoi. Oke. Mari kita mulai tadi. Sejam segini datang. Halo. Anak baru. Yo. Gimana pengalaman selama 3 menit bekerja di sini? Sejauh ini saya baru bisa merebus air. Oh, Di coffee shop. Gitu. Oh iya. Udah cari tutorialnya. Iya. Emang ini ya ada passion jadi barista gitu ya. Situnya enggak. Dulu saya itu pengennya itu jadi pemain basket. Tapi karena tinggi saya itu nggak nyampe 5 meter. Jadi akhirnya saya memilih di barista aja. Repot juga sih kalau tinggi 5 meter. Nah itu kan. Salah satu syaratnya lagi kalau jadi pemain basket yang jago itu emang kulit lu harus hitam sih. Oh gitu kan. Iya gitu. Saya tiap hari jemur jam 7 sampai jam 12 kali ya. Terus kayak jadi ini ya. Kayaknya lu kalau berjemur lu nggak jadi hitam, jadi merah. Oh jadi merah ya? Kayak batu-bata di bakar itu ya? Lu pacu kayak kayak lagi pacu. Gue juga ini tau kan, gue juga punya cita-cita yang nggak terwujud sebenarnya. Dulu. Apa? Nggak muncul imajinasi. Gue dulu mau jadi putra putri Eskimo sebenarnya. Cuman gagal gitu, karena gue itu nggak terlalu putih gitu ya. Iya. Nggak terlalu putih. Jadi sekarang gue ya bisnis kecil-kecilan gitu lah, lumayan ada budak satu Masukan. Udah satu Yosi itu dia ngerjain bikin kebun gitu. Iya. Bayarnya murah lagi gitu. Gue jadi keinget mana lu gue gitu ya. Jadi insecure lagi gue nih. Insecure. Oke lah, gue mau duduk merenung dulu ya. Iya kan, silakan. Gak usah di konseling. Iya. Konseling. Gue yang konseling abis ini. Lu denger ini aja. Ya denger lah. Orang lu ngomongin di situ ya kedengeran. Si baru ya? Apanya? Si baru. Ini substitution ya. Kayak main bola ya. Iya, kayak Yosi lagi. Yosi lah. Kalau nggak salah Mana kemana ya? Kayak ke Somalia atau kemana ya dia pergi. Petik daun Oh, iya. lagi. Petik buah enggak ya? Petik kopi ya. Ngerti tiket dari mana padahal gajinya cuma 500.000 ya. Oh itu bukan lu yang kirim ya? Bukan lu yang kirim ke sana ya? Enggak, Usaha sendiri banget. Isi banget. Kayaknya biar hemat naik ke sepeda lah. Jangan bener jadi budak gitu. Enggak, kayaknya lebih Yosi yang punya ownernya ini sih. Memang benar. Yang lebih berusaha ya. Iya gitu. Gue mau merenung dulu. Nih merenung banget. Kenapa Iya, sih? gue ngerasa insecure gitu. Insecure. Kayak gue tuh ngerasa beda sendiri gitu. Kan maksudnya face gue gitu ya, kulit gue. Ini lebih yang merasa beda sendiri saya sih. Laki-laki perempuan. Gimana nih? Kayak kita mau bahas insecure atau mau bahas apa sih? Gender ini. Kita dari mana? Belum tahu dia aslinya kan. Gue kalau siang namanya gue memang Leo. Kalau malam Leoni. Bukan Lea. Gua kira Lea. Aduh. Gitu, coy. Insecure.
belum menyambut ini kita ini. Oh ya belum nyambut. Sambut dulu. Karena gue lagi insecure jadi gue agak nggak semangat gitu ya. Jadi kurang ini Oke, ya. Bintang nggak apa? Kita sambut dulu. Iyalah. Lu gantian. Iya, oke. Oke, kita sambut dulu teman-teman kita yang di rumah, penonton kita. Welcome to Cicet Coy. Curhat bareng di sini coy. Sebelumnya teman-teman, sorry karena Bapak Leo kita lagi insecure banget nih, lagi down banget. Nah, jadi mungkin dia memang agak lemes-lemes ya hari ini ya. Nggak selemes itu. Itu kehilangan tulang punggung ya. Lagi-lagi nih. Kalau Angel gimana nih Angel? Angel ada Apa ini, insecure tiba-tiba? Oh, tiba-tiba langsung ditodong Soalnya ya? dia lagi insecure banget nih. Kan tadi yang lagi curhat ini nih. Lagi Jadi down salah banget nih. ya? Kalau Angel gimana? Angel tuh ada insecure juga nggak tuh? Tentu jelas ada. Apalagi generasi Z ini kan yang Waduh, ini balik generasi lagi. nih. Generasi Z tuh emang ini sih. Kalau belum tingkat broken- insecuritasnya belum broken paling- home belum bangga. Kan? Enggak dong, kalau gitu dong tak konsepnya Pak. Ini orang satu. Ayo Pak, bisa nggak abis ini kita keluar dari ini? Bisa. Iya. Aduh, sorry. Tetap ada ya, tetap ada rasa Ada, insecure pasti, juga, iya. tetap ada rasa ini. Apalagi media sosialnya kan kenceng itu pasti Betul, insecure-nya betul. semakin tinggi, Iya, semakin tinggi, iya. semakin tinggi. Standar TikTok itu merubah standar ini, standar yang normal. Iya, betul. Standar TikTok. Gue nggak bilang, gue nggak buka TikTok, gue Instagram. Buka kok, buka. Kebetulan buka kok. Jadi Gua yang nggak buka. Oh ya, dia lupa. Kebetulan yang buka nggak kok. Iya, cek kodam. Iya, betul. Yang Gimana kagak main sih? TikTok gua. Iya, kan kalau aku nggak punya TikTok nggak bisa cek kodam dong. Tapi sebenarnya bukan dari TikTok doang, dari Instagram pun sebenarnya itu udah sangat-sangat Iya. merubah standar Kencang. kecantikan, kegantengan itu seperti apa. Filter tuh. Iya, masuk drakor. Jadi Iya. semua orang Iya. berpikiran bahwa yang opa-opa Korea itu yang ganteng gitu kan. Gua kan jadi minder ya. Gua kan bukan dari Korea. Abis ini Iya. mau oplas atau nggak ya? Enggak ya. Gua mau amplas. Amplas. Iya. Iya. Makanya gue juga itu tuh hampir gue nggak mau sih kayak nggak akan bisa pacaran nih gue bilang gimana ini. Oh cewek-cewek ini standarnya standar opa-opa. Gitu ya. Kalau ini Ternyata cari yang tua. Cari yang tua rupanya. Salah masuknya di Indonesia. Opa ada arti lain kalau di Indonesia ya. opa kakek. Iya opa Indonesia beda lagi ya. Gitu Jel. Ternyata punya insecure dia karena gue lihat tuh lu perfect banget. Punya gitu dong. ya. Punya dong. Kayaknya Iya, semua maksudnya dia orang kelihatan kayak percaya diri banget gitu Iya, orangnya ya. lebih ke dipercayain sebenarnya ya. Lebih ya harus tuntutan harus percaya diri. Iya. Oke. Ini disuruh ngomong di sini pun insecure sebenarnya lah. Oh enggak. Gitu ya. Tapi BTW kan si Bapak Leo ini kan yang lagi insecure. Kenapa nih? Ya, Insecure Atau apa kita nih? perlu konseling Bapak? Oh enggak ya, Pak. Dia belum nggak perlu katanya. ya enggak itu tau kan maksudnya itu gue bilang nggak perlu itu maksudnya ngode-ngode aja konseling dong. Oh, iya. Minta di konseling. Iya, Coba lu bilang ini konseling gitu. Coba lu bilang tawarin ke gua coba. Coba tawarin. Males kan lama-lama kan? Males banget. Iya, males banget ya. Lu tawarin. Bapak Leo mau dikonseling nggak? Kan? Kan? Lagi. Ah udah jangan kayak gitu, males banget gue. Ya jadi Leo. Udahlah jadi males. Aduh. Iya. Gitu kan. Emang gue lagi kecewa-cewaan gitu. Kan mampus. Paksa-paksa. Gimana mampus? Agak ngeri ya. Paksa dulu. Karena kalau abis makan kita langsung pulang. Iya. Tapi ya itulah insecure ya. Kalau menurutku aku pun sebenarnya memang ada lah rasa insecure ya. Apalagi yang memang sangat-sangat media sosial itu sangat-sangat ini ya mendorong kita untuk memiliki rasa insecure. mendorong kita Mungkin untuk bukan memiliki mendorong rasa ya, mungkin insecure. itu kayak konsekuensinya mungkin ya. Kalau mendorong, tapi mendorong itu kesannya itu mereka kayak nih gue punya ini nih, gue punya ini nih. Tapi kan kadang kan orang tuh memang cuman mau ini aja nunjukin aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya memang orang-orang yang beberapa video di Instagram menunjukkan sesuatu gitu ya. Ya mungkin awalnya juga mereka pikir ya pengen menunjukkan apa yang mereka miliki gitu loh. Tapi orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang mungkin
berbeda dengan mereka bisa membuat diri mereka merasa kayak aduh kok gue nggak kayak dia, kok gue nggak seganteng dia, nggak sekaya dia gitu. Tapi memang media dari dulu sampai sekarang itu punya kuasa sih untuk merubah persepsi masyarakat itu punya kuasa. Betul. Entah kalau dulu kan koran gitu ya, TV ya. Sekarang kita punya sosial TikTok, segala macam itu memang cukup bisa merubah. Dan sekarang itu udah sangat cepat banget gitu ya, update orang-orang yang seperti apa cantik. Jadi kita pun dulu kalau cuma pakai koran yang ketahuan kan yang kasus-kasus gitu ya. Tapi sekarang kalau dengan media sosial kita bisa tahu ada yang ganteng di daerah mana, yang cantik di daerah mana, itu semua bisa tahu. Jadi mempercepat kita untuk merasa insecure di zaman sekarang ini. Jadi kita memang nggak bisa pungkiri bahwa memang di zaman sekarang ini banyak dari kita yang mungkin Bapak Leo tadi merasa insecure, teman-teman yang di rumah juga yang nonton juga mungkin merasa insecure. Jadi ya mungkin bisa kita katakan insecure itu adalah perasaan yang valid, manusiawi kita bisa merasa insecure. Itu bisa nggak itu salah satu akibat dari dosa gitu sama? Tapi ini jauh banget ya, maksudnya dosa gitu ya. Bridging-nya belum selesai Pak gitu, nggak sesuai skrip. Tiba-tiba dosa gitu. Karena apa namanya? Maksudnya kan Tuhan menciptakan kita dengan kebaikan kita gitu ya. Terus kayak misalnya yaitu dosa itu kan bukan hanya merusak sebagian aja gitu, kayak keseluruhan kesadaran kita pun jadi rusak gitu. Menyadari bahwa kita berharga, menyadari bahwa kita ini bernilai di mata Tuhan, tapi itu tuh kayak ketutup gitu. Betul. BTW aku pernah sih literally insecure sampai aku menonaktifkan sosial media aku. Jadi bener-bener yang nggak buka IG, nggak buka TikTok lah, jadi biar menetralkan pikiranku gitu kan. Karena kan ngaruh banget tuh, apalagi yang outfit of the day, terus nanti yang daily vlognya rumah lah apa itu kan ngaruh banget kan. Nanti kuliah apa, ini bisa sukses langsung segini umur segini, itu kan ada Pak. Percaya nggak percaya? Itu aku ada insecure Pak. itu Gen Z. Terus Oh iya, memang Gen Z Pak. Sampai segitunya ya insecure dia ya. Apa ya, harus menonaktifkan media sosial gitu. Buat apa ya, menetralkan pikiran kan berarti. menetralkan pikiran ya. Gue juga lah abis ini. Jadi kepikiran. Anda kalau nanti di WA, saya Netralkan pikiran kayak sepeda motor ini. Di netral. Iya. Tapi itu berasa, itu gue tahu tuh. Kalau sekarang itu namanya social media detox. Iya. Tapi buat para Gen Z itu menurutku cukup ngaruh sih. Maksudnya buat menonaktifkan sosial media tuh cukup lumayan berpengaruh untuk menetralkan pikiran. Banyak manfaatnya kok. Bisa jadi salah satu metode ya untuk membuat kita lebih tenang menghadapi hidup gitu ya, daripada kita. Sosial media juga buat kita juga kadang itu jadi susah fokus gitu. Lu pernah punya pengalaman, lu sebenarnya kan punya dua tangan ya? Ya iya, emang lu punya. Iya. Lu ngambil sesuatu yang sebenarnya lebih enak lu pakai dua tangan daripada satu tangan. Tapi karena lu ambil megang HP, ambil nonton, ambil satu tangan dengan susah payahnya gimana caranya, pokoknya sambil nonton deh. Pernah nggak pikiran sampai kayak gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Lu pernah? Pernah, cuman mungkin ya saking nggak sadarnya. Jadi terbiasa, jadi udah mulai terbiasa gitu. Itu berarti pengaruh self awareness gitu, kesadaran diri. Iya betul. Nggak sadar ya. HP, sosial media itu sangat-sangat berpengaruh dan membuat kita akhirnya terpaku hanya dengan itu, sehingga melihat dan memandang diri kita pun juga jadi punya standarnya tuh harus yang seperti ini. Dan itu pun tidak disadari ya kadang. Betul, seperti misalnya kayak like-nya seberapa, kalau di like paling banyak, berarti ini yang disukai oleh dunia, aku harus kayak gitu loh, sehingga akhirnya kita merasa, kok aku nggak kayak dia, jadi insecure. Gen Z itu kalau mau upload tuh 1 jam sendiri gitu mikirnya. Upload enggak. Filternya nggak cocok nih. Oke. Ganti. Gen Z? Oh, lebih ke aku mungkin ya. Enggak ya. Cerita yang pribadi. Dia kan Gen Z. Iya kan, saya Gen Z nih. Saya mah. Iya. Oke. Lu mau ngupload foto lu aja 1 jam. Upload bisa gitu ya? Upload nggak gitu. Apalagi gua gitu ya. Lu mah nggak upload. Jadi nggak upload ya. Kalau generasi dia mah kayaknya mau upload aja bingung. Ini mau upload pencet yang mana ya? Kita satu generasi. Kalau generasi dia, kita satu generasi. Gua mah Gen Z. Gaya banget kan. Nggak ada itu. Tapi tingkat insekuritas tuh lebih ngaruh dari media sosial menurutku ya, daripada ke kehidupan
real life ya. Real life ya. Ya, makanya harus Karena kan kalau real life kan ya udahlah, oke lah terserah gitu. Tapi ya sosmed tuh langsung ngaruh kepikiran langsung. Benar ya. Dan itu juga tau lah, yang kadang itu apalagi jadi laki-laki ya, itu sulit juga ya. Kayak misalnya sekarang itu standar untuk misalnya cewek tuh maunya tuh cari cowok yang ganteng kayak opa itu menekankan pengen dua opa terus tambah harus misalnya gajinya harus berapa, tabungan ada berapa gitu, punya rumah, mobil mewah. Makanya gue kalau gitu kapan gue nikah gitu kan. Nah dia kan udah nikah, dia enak aja gitu. Untung lah gue udah nikah. Gitu, jadi gitu kesulitannya itu ya di sosial media. Jadi kan gue ngerasa insecure juga ya. Maksudnya di tabungan gue kan cuma 99 juta gitu, kurang 1 juta gitu. Dia bilang insecure lebih ke sombong ya ya. Gua tagihan aja udah banyak ya kan. Gua udah kagak insecure kayak begitu, dia ngomong begitu. Jadi insecure gua. Sebenarnya yang insecure kita atau dia gitu loh kan. Oh, enggak apa-apa. Iya gitu. Ya betul, ini snacknya kan belum datang ya. Snacknya belum datang ya. Oh iya. Snacknya belum datang ya. Pesan apa ya? Kurang keras kode gua ya. Oh ya, ya apa nih? Pancoy. Pangcit coy. Oh iya. Daging sapi Swedia yang dibawa Pak Yosi tadi. Jadi benar-benar pasti luar biasa. Habis minum wine sapinya. Sapinya dikasih minum wine kagak? Oh enggak. Minumnya susu. Oh, minumnya susu. Oh, oke enggak apa. Penghasil susu minumnya susu. Oke. Minum susu sendiri. Iya. Oke, minuman sapi di Swedia. Oh, boleh. Ini hasil tutorial tadi. Habis tutorial rebus air Cepet juga ya. Cepet juga dia belajar ya, langsung jadi pangcit coy ya. Silakan. Coy. Oke. Terima kasih ya. Gue rasanya dulu pangcit. Nah ini pangcit coy. ASMR. Itu logonya apa? ASMR. Iya. Enggak, itu masalah umur aja sih. Umur lagi. Ya, belakangan sih memang lagi rame banget yang insecure. Belum lagi media sosial membuat beberapa generasi yang sekarang ini kayak merasa FOMO gitu ya. Gue pengen ikut, gue ngerasa ketinggalan, gue mau ikutan. Jadi kayak ya cepet banget sih bikin kita jadi insecure. Apalagi kayak tadi yang gue bilang kayak ada tombol like itu yang membuat orang jadi kayak standarnya orang yang disukai itu adalah orang-orang yang kayak gini, yang kayak gitu. Makanya kayak tadi Angel bilang, kita yang ketemu orang-orang di kehidupan nyata mungkin kita nggak terlalu peduli. Sekalipun mungkin kita bisa ketemu dengan orang yang lebih ganteng dari kita, orang yang lebih cantik dari kita, tapi kita mungkin merasa kayak ya udah biar aja. Tapi yang membuat kita insecure adalah sosial media karena ada tombol like-nya gitu ya. Jadi kayak ini lebih banyak yang like yang di sini. Apalagi gua kan content creator ya. Kalau memang tujuannya dia kayaknya tuh mau nyombongin akun YouTube-nya dia kayaknya aja kan. Gue sharing. Sharing. Oke, enggak apa-apa. Gue kalau meng-create suatu bentar ya. Minum dong. Enggak usah gue punya. Ya udah dibuatin, lu tinggal situ sih. Seret lah. Kegigitan. Iya. Nah, tadi sampai mana gue? Oh ya. Itu. Memang apa namanya? Nggak cuman ini ya, maksudnya nggak cuma kita meng-compare antara diri kita like konten kita dengan like-nya orang lain. Like konten gua yang konten A sama konten B, kalau beda itu tuh gue udah bisa jadi ini. Kok beda ya? Apa salah gue apa ya? Gitu apa gue ini belum sisiran, ada apa? Nggak pakai celana. Lain kalau itu. Beda dong, beda. Kalau itu masalah sengaja dan enggak sih. Sadar dan tidak. Iya. Ya menurut lu nih, kita sebagai orang Kristen harusnya memandang insekuritas itu seperti apa? Kan insecure itu artinya kan
dari kata secure ya. Secure itu artinya kan aman ya. Kalau insecure itu kan itu menegasikan dari kata secure gitu. Jadi negatifnya bentuknya, jadi tidak merasa aman sebenarnya. Jadi being insecure it means berarti you don't feel safe gitu, nggak merasakan aman gitu. Padahal gimana Kristen itu harusnya memandang kita ini sebagai manusia ini seperti apa sebenarnya? Ya, tapi memang karena insecure kita ini berbicara tentang kebanyakan gitu ya, sebagian besar orang-orang yang insecure itu adalah insecure tentang penampilan, diri mereka yang kurang bisa ini, kurang bisa itu gitu, sehingga mereka merasa kayak, wah gue merasa kurang aman karena nggak bisa mengikuti juga apa yang dunia sekarang ini sedang trending, sedang lakukan, dan kecantikan, standar dan lain-lainnya gitu ya. Kalau menurutku adalah orang-orang Kristen seharusnya bisa melihat, memandang diri mereka seperti Tuhan yang memandang diri mereka gitu ya. Kalau kayak tadi lu bilang tentang dosa ya, nah ini sebenarnya masuknya adalah dari awal sebenarnya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan gitu ya. Jadi memang Tuhan pun sudah memikirkan dari mulanya sebelum menciptakan manusia, kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi memang sekali lagi karena dosa tadi, manusia jatuh dalam dosa merusak gambar dan rupa Allah itu. Tetapi ya sudah jelas singkatnya, setelah perjalanan kehidupan manusia yang rusak itu begitu ya, di dalam perjanjian lama kita tahu dosa-dosa itu banyak sekali. Lalu kemudian masuklah di dalam perjanjian baru, Tuhan mengutus Yesus, sehingga Yesus mati menebus dosa dan memperbaiki gambar dan rupa Allah yang rusak itu. Jadi ya menurutku sekarang kita adalah orang-orang yang sudah bisa mengatakan bahwa aku bisa menjadi gambar dan rupa Tuhan. Dan sehingga kita juga bisa lebih pede, lebih merasa secure seharusnya siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebegitu istimewanya kita di hadapan Tuhan gitu loh. Dari awal diciptakan segambar dan serupa, kita yang merusak tapi Tuhan yang perbaiki. Jadi kita tuh spesial, kita itu seharusnya bisa merasa diri kita tuh secure. Mau penampilanmu kayak apa, jangan biarkan dunia mendefinisikan kamu gitu ya, ada istilah kayak gitu ya. Tapi biarlah Tuhan yang kita percayai itu yang mendefinisikan siapa kita di hadapan dunia, di hadapan Dia juga gitu. Jadi ya menurutku itu sih, kalau seharusnya sepandang orang Kristen memandang dirinya dan insekuritasnya itu. Tapi kalau memang di zaman-zamanku nih kan masih kuliah nih. Kita nggak jauh banget sih, Jal. Kita nggak jauh banget sih. Jangan zaman-zamanku. Ya kemarin ya katanya. sama dia. Dia. Kayak insecure itu lebih ke insecure nilai gitu kan. Yang lihat apa ya, proses teman kok nilainya segini. Kan di perkuliahan itu tuh tidak se-strict SMP SMA kan. Betul. SMP SMA tuh masih yang ranking, masih yang tahu nilai. Tapi kan kalau di perkuliahan tuh ya udah IPK kita segini, IPS kita segini ya tergantung kita. Karena itu kan ngefek banget kan. Dia lebih bagus loh, kok aku nggak bisa sih, kenapa? Itu jadi insecure lagi. Banyak banget yang mengalami bahwa kuliah ini susah, maksudnya nilai kayak gini nih. Sebenarnya kan kita nggak bisa melihat bahwa proses kita sama orang lain tuh sama, kan nggak bisa. Kita harus lihatnya ya Bapak dia punya proses, Bapak kita punya proses, saya sendiri punya proses gitu kan. Jadi aku mikir tuh apa ya, kayak lagu yang Christ is enough for me gitu kan. Ketika kita ya juga punya Tuhan Yesus, berarti kan sebenarnya kita sudah cukup gitu kan. Enough. Jadi kita apa ya, mindset bahwa oke nih kita enough, kita cukup nih gitu kan. Penampilan kita gini, ya banggalah dengan dirimu sendiri gitu kan. Jadi menurutku kunci utama dari insecure tuh apa ya? Berpikirlah bahwa kamu tuh cukup gitu kan, enough gitu loh. Ya cukup dalam segala hal, cukup nilai juga cukup gitu loh. Orang itu juga perjuanganmu gitu loh. Kalau Christ is enough sih sebenarnya menyatakan sebenarnya diri kita nggak cukup sebenarnya. Itu menyatakan kalau diri kita cukup karena Tuhan, karena Christ gitu. Jadi memang lagu itu memang ngomong bahwa ya memang kita ini manusia yang memang tidak akan cukup kalau nggak ada Tuhan. Gitu. Iya. Jadi Christ is enough yang menunjukkan bahwa ya lu butuh Christ. Iya. Ya, kalau dalam konteksnya memang lu butuh Christ untuk bisa secure. Berarti kan sebenarnya tadi yang Kak Gerald bilang dari perjanjian lama perjanjian baru tadi, berarti kan sebenarnya kita kan sudah dilayakkan oleh Tuhan gitu loh ya kan. Sebenarnya kan kita sudah dilayakkan oleh Tuhan nih. Tinggal gimana kitanya nih, mau nggak nih kita mengakui bahwa kita tuh sudah dilayakkan sama Tuhan gitu kan. Ya mungkin ini ya, di dunia kita ini meskipun lu Kristen gitu ya, tapi kadang dunia ini kan mendistraksi ya. Jadi itu kita udah
yakin gitu, wah gue ini dengan Tuhan cukup. Tapi dunia ini mendistraksi kita. Jadi itu yang awalnya udah fokus gini, terus lihat gini akhirnya ke sini. Iya, kayak gue belum cukup ya, ini belum itu gitu ya. Ya padahal setiap orang berbeda-beda ya. Tapi emang ya gitulah. Kalau kayak di episode yang sebelumnya kan lu juga ngomong kalau iblis itu kan tipu-tipu ya kan. Memang rajanya tipu-tipu ya memang. Dunia ini adalah tempatnya dia berkuasa gitu ya. Iblis memang berkuasa di dalam dunia sehingga apapun yang dia kerjakan yang menjadi standar dunia itu adalah kerjaannya si iblis, sehingga bisa saja membuat orang-orang Kristen yang tadinya sudah bisa merasa Christ is enough for me gitu ya, sudah membuatku cukup, Christ itu membuatku cukup, melihat dunia dengan standarnya, sekali lagi melihat media sosial like-nya yang sebanyak apa tadi, bisa jadi insecure. Makanya insecure itu jadi satu hal yang mungkin setiap kita bisa rasakan. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, kayak tadi Angel bilang berbicara tentang proses gitu ya. Nah ini juga bagus, bagaimana kita sebagai orang Kristen tuh menikmati proses, memang mau nggak mau gitu ya. Karena media sosial kan menampilkan hasil. Orang yang dia tidur aja dia foto kok cantik banget ya, padahal kan kita nggak tahu dia make up dulu terus pura-pura tidur dia foto ya kan, jadi orang tidur pun cantik. Nah kita nggak melihat prosesnya tapi melihat hasilnya, itu pun membuat kita akhirnya melihat hanya kepada hasil dan nggak fokus kepada proses. Bagaimana kita bisa menjalani proses itu ya bersama dengan Tuhan, karena kita mau ngomong Christ is enough gitu loh. Jadi jangan sampai kita terkecoh hanya melihat orang di media sosial, standar dunia, lalu membuat kita akhirnya insecure karena wah gua nggak sama kayak dia. Kita harus menikmati proses bersama dengan Tuhan, jangan lupa. Jadi proses pun kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sih. Tapi ini sih mungkin boleh ya, maksudnya sesekali lah kita lihat orang lain juga jadi dia motivasi gitu kan. Bisa. Karena kan kalau kita benar tutup mata kanan kiri itu juga nggak baik juga sebenarnya gitu kan. Jadi POV-nya netral aja gitu kan. Sembari lihat, tapi jangan menjadikan insekuritas itu, tapi kan jadikan dia motivasi kita. Betul. Gue nggak nyalain ini ya hasil ya, cuman gini sih, memang waktu gue studi itu gue baca penelitian perbedaan anak-anak yang mereka dikasih reward setelah selesai mengerjakan sebuah tugas untuk dapetin kalau yang terbaik ya menurut dia, sama anak-anak yang nggak dibilangin kalau mereka dapet reward, pokoknya mereka kerjain aja gitu. Jadi hasilnya ini sebenarnya beda tipis, cuman bedanya anak-anak yang kanan ini mereka tidak merasa tertekan, mereka menikmati apa yang mereka kerjakan di situ gitu. Mereka nikmati meskipun gagal pun mereka bisa menikmati prosesnya gitu, terus nikmati gitu. Jadi mereka yang fokus ke prosesnya justru merasa lebih aman aja daripada anak-anak yang fokusnya ke itu dulu hasil ini gitu. Kalau gue ngeliat proses ini nanti hasil itu nanti akan jadi konsekuensi dari proses yang kita entah itu mungkin proses itu mungkin gagal berkali-kali atau gimana, tapi itu ya itu kita harus hargai juga prosesnya. Betul sih. Ini proses apa nih kok bikin gue jadi kayak gini? Proses ya. Proses itu bukan berarti kita juga akhirnya mengejar hasil seperti orang lain, kan sama aja dong kalau kayak gitu. Maksudnya proses itu adalah lebih kepada menikmati apa yang sudah kita miliki sekarang ini bersama dengan Tuhan. Itu adalah satu kata yang wajib banget ya, bersama dengan Tuhan. Jadi jangan lupain, lu mau berproses kayak apapun, kalau lu nggak jalanin sama Tuhan sama aja bohong. Bukan nol sih, lebih ke sia-sia sih. Kadang kesia-siaan itu ya, kalau kita mulai Alkitab, kesia-siaan itu kadang itu nggak visible. Jadi kadang lu udah ada hasil nih, tapi karena lu ngerjain bersama dengan Tuhan, ya lu sebenarnya dihitung ya lu ngerjain sesuatu yang sia-sia. Jadi nggak visible. Betul sih. Ya itu jadi memang ya insecure, sekali lagi emang kalau menurutku sih ya orang bisa merasa insecure, tapi perlu melihat diri kita itu di hadapan Tuhan seperti apa, karena memang kita nggak bisa menahan orang untuk jangan insecure kan susah banget. Sementara orang terus menggunakan media sosial melihat standar itu ya kan. Nah tapi yang kayak Angel bilang tadi juga itu sebenarnya jadi bagaimana kita apa tadi Angel lu bilang? Gue juga jadi lupa ya. Cat tembok. Cat tembok dong. Jadi intinya kayak berjalan bersama dengan Tuhan, lalu kemudian kita benar-benar
apa ya tadi Angel ngomongnya? Kok gue tiba-tiba ngeblank ya? Banyak nih yang ngomong nih, banyak ini. Yang mana dulu? Ya intinya itulah. Terus tadi berproses juga ya kan, proses bersama dengan Tuhan. Ya jadi jangan sampai kita hanya berfokus kepada apa yang kita lihat, tetapi kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan ya kalau bisa jalannya itu, prosesnya itu bukan kemudian kita berharap juga untuk jadi sama dengan orang yang kita lihat. Gitu. Intinya tuh apa ya? Gimana caranya kita memanage insecure? Insecure. Iya itulah. Gimana caranya kita memanage itu kan? Karena kan nggak bisa orang lain bilang, ih Kaleo jangan insecure, nggak bisa. Karena kan dari dirinya kita sendiri nih. Iya. Pasti sampai kalian insecure, sampai kalian tuh pengen mati gitu ya. Jangan sampai ingat Shinchan belum naik SD. Maaf, karena masih Shinchan. Ipin belum masuk kantor, belum. Lu kerja di pabrik. Ya itu sih. Tapi ya sekali lagi memang jangan merasa berdosa juga kalau kalian insecure, karena memang toh juga di dalam dunia ketika kalian masih terus menggunakan media sosial itu bisa menjadikan kita insecure. Tapi jangan lupa kita perlu menjalani proses demi proses, menikmati kehidupan kita, menjalani dan menghadapi setiap masalah yang kita miliki itu bersama dengan Tuhan. Karena toh kita juga nggak bisa mengubah diri kita. Misalnya, kayak lu insecure karena kulit lu hitam. Terus lu merasa kok gue pengen jadi putih bagaimanapun caranya gitu ya. Ya lu pakai aja tembok itu kan kayak lu bilang tadi. Tapi kan nggak mungkin. Salah satu hal yang maksudnya kita tahu kita punya kekurangan di sini. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita juga punya kelebihan. Betul. Gue meskipun gue nggak amat gitu ya. Tapi gue tahu, gue tahu 3 kali gue merasa ini. Tapi gue tahu setidaknya gue itu ada hal lain. Belum ya? Iya kan? Hal lain, gue punya kelebihan lain. Ya makanya gue tuh berani untuk jadi content creator, karena gue memang yang gue pasarkan itu bukan muka gue sih. Lebih apa yang ada di dalam otak gue. Chat tembok. Betul banget. Nah, betul banget. Jadi ini jadi contoh juga, maksudnya sekalipun kita merasa bahwa penampilan kita kurang menarik, nggak sesuai dengan standar dunia, tapi ketika kita menjalani proses kehidupan, kita menikmati bahwa dan menerima kita ini tetap spesial di mata Tuhan, ya kita akan tetap pede, enjoy gitu ya, nggak perlu merasa kayak wah gue tertekan, gue mau kesini gue malu karena nggak beda dengan orang lain gitu loh. Kan kayak Leo, dia berani untuk membuat satu konten gitu loh. Enggak. Ya ini kan sesuai yang apa yang lu sharing gitu loh. Jadi Oliver jangan lupa dia tuh mau main basket. Oh iya tuh, Oliver pun mau jadi pemain basket, susahnya bukan main. Soalnya dia punya standar pemain basket 5 meter. Itu main basket. Nyampe 5 meter enggak sih? Itu main basket atau mau nyolong mangga? Lu mau jadi ini siapa? Tiap rumah apa? 5 meter yang bener aja ya. Oh ya 5 meter dia tiap rumah itu dicor kali. Ya itu sih. Oh ya tadi ingat apa yang Angel bilang tadi. Nah jadi Angel bilang juga jangan melulu kita insecure ketika melihat orang, tetapi mungkin kita bisa jadikan itu juga satu contoh positif dan motivasi gitu ya. Nah itu malah justru lebih baik, sehingga kita melihat orang, oh dia bisa sukses di usia segini, gue juga bisa, gue juga mau berusaha. Tapi sekali lagi harus tahu kita menjalani proses, bukan hanya lihat hasilnya doang. Gue pengen cepat kaya, mau bagaimanapun caranya, nggak kayak gitu. Tapi ya kita harus lihat juga, oh ya orang ini bisa kaya dengan melakukan bisnis ini, berusaha dan lain-lainnya gitu. Jadi ya itu memotivasi. Komparasi yang sehat itu adalah lu compare diri lu dengan masa lalu. Jadi ketika masa lalu misalnya lu dulu masih gini, sekarang lu udah tapi juga harus berdamai dengan masa lalu sih menurutku kan. Itu. Orang yang belum sadar dengan masa lalunya kan pasti akan terbawa terus ke depannya gitu kan. Dulu gue juga malu juga mau ngomong gitu. Karena malu-maluin gitu. Kok gitu sih? Sekarang bikin konten malah. Iya, oke lah. Oke, kalau gitu mungkin sekian udah cerita-cerita dari ya. Udah mau break.
semakin lama nanti makin insecure kita. Iya, semakin insecure. Malah kita jadi makin insecure. insecure. Iya, itu Kita lah. mau tutup deh. Angel, tutup Angel. Waduh, tutup apa ini? Ya, buat para penonton guys. Penonton. Hey, tetap semangat menjalani hari karena perjalanan masih panjang, guys. Jadi tetap Sincan semangat. belum naik SD. Iya, jangan mudah insecure. Jadikanlah orang lain sebagai motivasi, bukan sebagai tantangan dan hambatan. Oh iya. Gitu. Mantap. Saya Angel. Wah. Saya Angel. Tuh pura-pura ngobrol. Pura-pura ngobrol sambil minum kopi. Oh iya. Oke. Oke. Begitu minggu Oke, depan deh. ketemu lagi sama di mana Di Cicet Cicet Coy. ngobrol. Curhat. Mulai. Minggu depan masih ketemu lagi di Cicet Coy. Curhat bareng di sini coy. pura-pura makan. Makannya beneran. Pura-pura ngobrol sambil minum kopi.